84 asam amino dalam SARS-CoV, protein 8 pada SARS-CoV-2 lebih panjang dengan 121 asam amino. Protein 3A dan 3B adalah 154 asam amino dalam SARS-CoV, protein 3 pada SARS-CoV-2 lebih pendek. Nah ini, space surface glycoprotein. Space surface glycoprotein berperan penting mengikat reseptor sel inang dan menentukan tropisme inang. Space surface glycoprotein SARS-CoV dan MERS-CoV mengikat reseptor inang yang berbeda melalui domain pengikat reseptor atau reseptor binding domains atau RBD yang berbeda. SARS-CoV dan SARS-CoV-2 menggunakan angiotensin converting enzyme 2 atau ACE2 sebagai salah satu reseptor utama dan CD209L sebagai reseptor alternatif. Sedangkan MERS-CoV menggunakan dipeptidyl peptidase 4 atau DPP4 juga dikenal sebagai CD26 sebagai reseptor utama. Ini menurut Shirin MA et al. Tahun 2020. Nah ini siklus hidup virus corona. Siklus hidup COVID-19 diawali dengan pengikatan glikoprotein paku S ke reseptor sel inang angiotensin converting enzyme 2 atau ACE2. Terjadi perubahan konformasi glikoprotein paku dan fusi amplop virus atau membran virion dengan membran sel inang melalui jalur endosom. Di dalam sitoplasma virion melepaskan genom RNA ke dalam sel inang. Genom RNA utas tunggal bermuatan positif ditranslasikan menjadi poliprotein replikase PP1A dan 1AB. Replikase ini menggunakan genom cetakan untuk sintetis RNA genom baru dan RNA subgenom melalui bentuk perantara berupa RNA utas negatif. RNA subgenom ditranslasikan menjadi protein struktural, sedangkan RNA genom akan melalui proses replikasi yang menghasilkan RNA genom positif. Setelah komponen-komponen virus tersebut dibuat, kemudian disusun menjadi jutaan partikel virus baru di retikulum endoplasma dan badan Golgi. Kemudian diangkut melalui vesikel dan dilepaskan dari sel inang. Virus corona memiliki frekuensi rekombinasi dan mutasi yang tinggi sehingga memungkinkan untuk beradaptasi dengan sel inang yang baru. Ini menurut Shirin MA et al. Tahun 2020. Nah ini Bapak Ibu ada video, silahkan melihat dengan cermat karena ini adalah video gambaran bagaimana virus corona menginfeksi sel yang ada di dalam tubuh kita. Nah ini ACE2 ini yang berwarna kuning. Jadi ACE2 angiotensin converting enzyme 2 atau reseptornya itu yang berwarna kuning. Kemudian RBD-nya yang ini. Jadi bentuknya itu sebenarnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi bentuknya itu bukan Y, ini karena sebelah sana ketutup. Jadi yang warna hijau ini yang RBD-nya itu bentuknya seperti ini. Jadi saling berikatan seperti ini. Jadi bentuknya seperti ini, bukan huruf Y. Memang kalau dari sini dilihat seperti huruf Y, tapi sebenarnya itu bentuknya seperti ini. Nah ini, setelah reseptor binding domain atau RBD COVID-19 menemukan reseptor sel inang angiotensin converting enzyme 2 atau ACE2 dan terjadi ikatan RBD dan ACE2, COVID-19 siap membajak sel inang pada saluran pencernaan dan saluran pernafasan kita. Nah ini sudah mulai masuk. COVID-19 sudah memasuki plasma sel inang dan menuju inti sel melalui jalur endosom, siap mereplikasi materi genetiknya yaitu RNA untai tunggal bermuatan positif. Nah ini bisa Bapak Ibu lihat, ini yang seperti tali, ini adalah RNA-nya. Jadi RNA-nya itu seperti tali. Kita lanjutkan videonya.
ribosom sel inang mensintetis kode genetik RNA COVID-19. Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu. Ini sebenarnya bukan virus. Ini adalah komponen-komponen protein virus. Jadi virusnya itu ada di sini di badan Golgi yang berwarna hijau ini. Jadi yang warnanya hitam di dalam ini adalah virus. Nah, di dalam badan Golgi ini terdapat banyak sekali virus, bahkan mencapai jutaan. Nah, ini sel inangnya mulai rusak. Ini ada perbedaan warna ya. Ini sudah mulai gelap. Ini karena sel inangnya sudah mulai rusak karena dibajak tadi. Nah, ini badan Golgi sel inang telah terisi jutaan COVID-19 baru yang siap menginfeksi sel lainnya. Jadi yang saya jelaskan tadi, yang badan Golginya berwarna hijau, ya ini. Jadi memecah belah ini di dalamnya ada jutaan virus baru. Nah, ini. Nah, itu tadi adalah video bagaimana gambaran bagaimana virus COVID-19 itu masuk ke dalam sel tubuh kita, kemudian menginfeksi sel yang ada di dalam tubuh kita, jadi dibajak. Dan ini selanjutnya ada 4, yaitu strategi terapi infeksi COVID-19. Nah, kita kan sudah mengetahui ya siklus dari COVID-19 ini. Jadi kita tahu bagaimana langkah, bagaimana cara untuk menjinakkan ganasnya COVID-19 ini. Nah, ini strategi terapi COVID-19. Ini ada 2 penggolongan Bapak Ibu. Jadi yang penggolongan yang pertama itu sebelum virusnya itu sebenarnya sudah masuk ke dalam tubuh kita, tetapi sebelum sel inang kita dibajak dan berikatan dengan reseptor tadi, dengan ACE2. Jadi dihambat menggunakan 2 ini, yaitu kandidat vaksin dan terapi antibodi. Jadi virusnya masuk, tetapi selnya belum dibajak dengan virus tersebut, jadi belum berikatan. Kita menggunakan kandidat vaksin, yaitu mRNA Moderna 1273, kemudian AD5-nCoV, ada COVID-19 AAPC, COVID-19 Minigen vaksin sintetik atau SGMI, dan vaksin COVID-19 dengan teknologi reverse genetik. Kemudian yang kedua ada terapi antibodi, yaitu plasma konvalesen, itu darah yang diambil dari seseorang yang sudah sembuh dari COVID-19 ini, atau antibodi IgG. Kemudian ada anti-IL-6-RMABS, kemudian anti-IL-6 siltuximab atau Siflan, anti-GM CSF-MABS, dan anti COVID-19 atau antibodi IgY. Nah, untuk terapi yang kedua, sebenarnya tadi di awal sudah saya jelaskan ya, ada terapi primer tadi, yaitu terapi simptomatik dan suportif, juga sudah saya jelaskan. Jadi yang jika virus tersebut sudah masuk ke dalam sel kita, kemudian sudah berikatan dengan ACE2 tadi, jadi antara RBD dan ACE2 sudah berikatan. Nah, ini dihambat dengan menggunakan terapi obat kimia dan terapi herbal ini. Jadi yang ini tadi sudah masuk tetapi belum dibajak, sedangkan kalau yang ini sudah dibajak, jadi menggunakan terapi obat kimia. Contohnya ada remdesivir, hydroxychloroquine atau chloroquine, lopinavir plus interferon beta, dan favipiravir atau Avigan. Kemudian yang kedua ada terapi herbal fitofarmaka dengan menggunakan ekstrak daun A, ini adalah daun jambu biji, dan daun B adalah daun sambiloto. Nah, ini ada fitofarmaka anti COVID-19. Prosedur applied research yang telah dilakukan. Yang pertama ada pengadaan dan pembuatan simplisia, yang kedua ada pembuatan ekstrak, yang ketiga ada analisis fitokimia. Ini sudah dilakukan beberapa uji. Uji yang pertama ada uji flavonoid dan senyawa fenolik, uji terpenoid dan steroid, uji alkaloid, uji saponin, dan uji tanin. Kemudian ada penentuan kadar fenol total, formulasi ekstrak kandidat obat fitofarmaka anti COVID-19, penapisan konsentrasi ekstrak menggunakan uji MTT atau methyl thiazole tetrazolium. Kemudian ada uji antivirus dengan real time polymerase chain reaction. Kemudian yang terakhir ada analisis dengan liquid chromatografi dan mass spektroskopi.
Nah, ini mungkin saja itu presentasi dari saya. Untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya, yaitu Kak Renata dan Kak Ega. Terima kasih, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktu dan tempat yang sudah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Renata Eka Febrianti dari SMK Kesehatan Wijaya Husada Trenggalek, jurusan keperawatan. Di sini saya akan melanjutkan paparan yang sudah disampaikan, yaitu inovasi kapsul herbal dalam menghadapi pandemi COVID-19. Seperti yang bisa Bapak Ibu lihat pada tampilan layar proyektor,